Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan pendapatan yang dihasilkan dalam Aquabike Jet Ski World Championship 2023 yang digelar di Danau Toba pada 22 hingga 26 November yakni sebesar 1,1 triliun rupiah. Selain itu, Menparekraf berharap event tersebut akan membantu target pencapaian pergerakan wisatawan Nusantara sebanyak 1,4 miliar rupiah pada tahun 2023. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan pendapatan pada Aquabike Jet Ski World Championship 2023 yang digelar di Danau Toba pada 22 hingga 26 November mendatang, yaitu sebesar 1,1 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Selasa 31 Oktober saat konferensi pers di kantor Kemenko Marves Jakarta. Sandiaga Uno menambahkan, perhelatan kejuaraan jet ski internasional tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan pergerakan wisatawan Nusantara yang ditargetkan pada 2023, yaitu sebanyak 1,4 miliar pergerakan wisatawan. Target pendapatannya mungkin kalau F1 Powerboat itu 1,7 triliun, kita bisa menyasar ke angka mentargetkan sekitar 60-70% dari angka F1 Powerboat karena ini ada 4 kabupaten yang terlibat. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan berkolaborasi untuk meningkatkan minat wisatawan. Dan makanya tadi saya sampaikan juga yang saya rasa perlu juga nanti kita menggandeng mitra sportainment maupun entertainment yang saya rasa identik dengan Sumatera Utara. Dan makanya tadi saya dalam sambutan juga menekankan kolaborasi antara kita sebagai penyelenggara pusat bersama kepala daerah pengampu itu sangat penting karena saya rasa semua harus merasa terlibat dan dilibatkan. Selain itu, kejuaraan ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan UMKM barang dan jasa, khususnya dalam bisnis penginapan yang menjadi salah satu pilihan alternatif dari jasa akomodasi. Kejuaraan Aquabike Jet Ski Danau Toba merupakan kejuaraan jet ski internasional pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Dari Jakarta, Fauzan Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan.